Semprotan tolong berikan padaku baik. Aku akan menyemprot sedikit. Baik, hari ini, selesai semuanya, sudah bekerja keras. Sudah bekerja keras. Hari ini sudah cukup, lalu persiapkan syuting besok itu saja. Baik. Liga aku, sudah melihat sekeliling, dia baru saja keluar dari dalam. Pasti lewat sini, kita tunggu di sini. Temukan target dan langsung bertindak, tetap waspada ya. Bangunkan semangat, lihat dengan jelas ini gadis itu. Gadis itu datang baik. Apakah dia? Bagaimana kamu menyetir? Kamu sendiri yang tidak bisa menyetir, aku sedang ada urusan. Aku tidak akan mengejarmu, kamu mau kemana? Tidak boleh pergi, harus menunggu polisi datang dulu. Kamu ini, kenapa begitu keras kepala, jangan tidak tahu terima kasih. Aku keras kepala, aku hanya tahu mendengarkan polisi itu benar. Asisten Yo mau kemana? Kebetulan aku akan mengantarmu pulang. Kenapa apa aku bisa memakanmu? Ini cukupkan, ini berapa banyak uangnya? Kamu cari masalah ya, siapa yang cari masalah? Ambil uangnya lalu pergi. Terima kasih ya fotografer Gu. Terima kasih apa, aku juga baru saja pulang kerja. Kamu sebaiknya jangan sering pulang sendirian, siang hari masih baik. Malam hari sangat berbahaya. Apa yang perlu ditakutkan? Aku sering pulang kerja sendirian. Sudah terbiasa. Kamu tetap harus berhati-hati kalau ada apa-apa. Segera telepon aku. Baik. Halo ibu, apa? Aku segera datang, kamu sakit ya? Umur sedap besar kilyar bawa anjing menekat nekudi orang bukan. Bisa bicara dengan sopan, tidak umur besar ada hubungannya dengan anjing. Maksudku kamu sudah tua. Kalau tidak bisa memelihara anjing jangan pelihara, jangan keluar menakuti anak-anak. Umur sudah besar, anak-anak kan kenapa? Kakak Wang biar aku saja. Kakak Wang, maaf ya, anaknya tidak apa-apakan. Kamu datang tepat waktu, kamu dengar apa yang ibumu katakan. Anaknya tidak apa-apakan, tidak apa-apa, lihat dia ketakutan begitu. Anaknya tidak apa-apa saja, anjing keluar menakuti anak. Memang salah kami, kamu bilang sama ibumu suruh dia jaga anjingnya baik-baik. Baik-baik, terima kasih Kakak Wang. Menakuti orang berlagak. Sudah, ibumu benar-benar jengkel banget sama kamu, sekarang malah gigit. Enggak mau pelihara lagi anjing, enggak bisa dipelihara. Aku bilang sama kamu kasih aja anjing. Tante, kalau boleh aku bantu pelihara ya. Kamu siapa sih? Halo, aku temannya Guinfei Zhouran. Dia teman aku. Tadi kamu bilang apa? Kamu mau pelihara anjing ini ya? Ayah. Ayo. Itu kasih aja sama kamu, bukan MA. Kamu ngapain? Iya, namanya Lele, aku kasih tahu gampang banget. Pelihara dia sehari, kasih makan 2 kali, pagi sekali, sore sekali, terus pagi bangun ajak jalan-jalan. Buang air besar kecil, selesai. Oke, aku lagi pengen pelihara anjing. Jangan dengerin mama anjing ini, kamu ngapain sih? Aku ada urusan dulu ya tante. Oke. Kamu pergi aja. Dah. Sampai jumpa. Udah dibawa pergi aja. Kamu mau gimana sih? Enggak. Gue fotografi, nanti aku kirim makanan anjingnya ke kamu ya. Kamu sama dia hubungannya apa? Cuma teman biasa aja. Aku ingetin ya. Pacaran harus serius-serius. Kalau kamu sampai berbuat hal yang enggak benar sama Xiao Ye, orang pertama yang enggak bakal maafin kamu ya aku. Jangan salahin aku. Aku enggak pernah berbuat hal yang enggak benar sama Ye Rongxuan. Terus kamu berani bilang cowok ini enggak ada niat sama kamu.
Kamu kebanyakan mikir apa kamu pikir. Semua orang di dunia ini suka sama aku ya sok cantik kamu. Aku kasih tahu ya Emma udah pernah ngalamin. Aku bisa lihat sesuatu dengan jelas. Jangan coba-coba sembunyiin dari mataku terus malam ini. Mau masakin apa yang enak buat aku? Kamu hati-hati ya denger enggak? Kalian ngapain aja sih? Sampai perempuan aja bisa kehilangan. Aku pelihara kalian buat apa? Goblok. Ada apa, ada orang namanya Heng Sin mau ketemu kamu. Heng Sin. Itu wartawan yang pernah melaporkan tentang kanker, apa yang dia lakukan di sini. Sepertinya ada hubungannya dengan pabrik pengolahan limbah yang difoto sebelumnya. Biarkan dia masuk dulu ya. Turun ya ya ya. Silakan, angin apa yang membawa wartawan besar ini ke sini biasanya? Sulit ditemui hari ini akhirnya. Bisa melihat wajah aslinya. Halo, halo, halo. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Ini anak kecil ini. Maaf, ini hewan peliharaan baru saya. Anda tidak keberatan kan? Tidak sama sekali. Memelihara anjing itu bagus, anjing itu sensia. Saya juga suka memelihara anjing, tapi anjing saya anjing besar, benarkah? Suatu hari nanti saya harus melihat seperti apa anjing yang dipelihara Pak Shen. Pasti anjing jenis apa lagi yang Anda suka. Suatu hari nanti saya akan mengirimkannya untuk Anda. Pak Shen terlalu baik. Anda wartawan besar, juga pelopor lingkungan. Desa kanker itu sebelumnya. Dan artikel tentang polusi lingkungan. Semua diterbitkan oleh Anda, responnya sangat besar. Saya sangat mengagumi Anda. Sejujurnya saya dan beberapa rekan bisnis sekarang juga bersama-sama mendirikan sebuah yayasan lingkungan. Kami sangat membutuhkan orang seperti Anda, aktivis lingkungan untuk bergabung. Tidak terlihat Pak Shen adalah seorang pengusaha yang memiliki tanggung jawab sosial. Sebagai seorang pengusaha saya harus menjadi contoh. Harus memiliki tanggung jawab sosial yang kuat. Termasuk menyuntikkan limbah ke dalam tanah. Anda ini apa maksud Anda? Membangun taman ekologi pabrik pengolahan limbah. Hanya untuk pura-pura. Anda menghemat biaya pengolahan limbah yang mahal. Menggunakan pompa tekanan tinggi. Menyuntikkan limbah ke dalam tanah. Bukti ada di sini. Jauhkan diri Anda dari Zhouran. Dia hanya membantu saya. Tidak terlihat. Ternyata kelemahan wartawan besar kita adalah kasihan pada wanita cantik. Saya hanya tidak ingin orang yang tidak bersalah terlibat. Ini pertama kalinya saya. Ini adalah kompromi terakhir. Kita sudah selesai. Ini adalah karya yang pernah saya publikasikan sebelumnya. Letakkan dulu. Nona Chen, perusahaan kami sementara tidak merekrut. Serius? Saya datang karena melihat iklan lowongan kerja kalian. Nona Chen tidak melihat dengan jelas. Iklan lowongan kerja perusahaan kami. Perusahaan kami hanya merekrut lulusan baru. Saya kembali. Kamu sudah kembali kemari. Duduk dulu. Ada APA. Saya ada hal penting untuk diberitahukan. Katakanlah. Pagi ini, saya dan Yang Yang sedang membersihkan rumah. Tapi dia tidak sengaja menumpahkan cat itu ke sini. Maaf.
Apa ini? Saya minta maaf, saya sudah menegurnya, ini tidak akan terjadi lagi dan saya pikir saya bisa memberi kompensasi. Saya belikan yang baru boleh. Seniman besar. Kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Tas ini edisi terbatas. Berapa harganya kamu tahu? Edisi terbatas. Baiklah, tidak apa-apa, ini seharusnya. Bisakah kamu tidak terlalu pelit bilang kamu miskin? Kamu benar-benar miskin, beberapa ratus ribu bisa selesai ya? Jangan keterlaluan, saya sudah minta maaf, saya sudah ganti rugi. Baiklah, kamu mau ganti rugi ya, kamu ganti. Saya ganti rugi. Ganti rugi ini kamu ganti. Tidak bisa ganti ya? Saya sial, tolong jangan muncul di depan saya lagi. Gila. Mahal ya. Apa sedang bekerja? Sekarang sudah jam pulang. Kamu kan mendorong saya jadi ratu fashion kalau tidak berusaha. Bagaimana bisa mewujudkan mimpi? Bagaimana penjualan asuransimu? Jangan dibahas lagi. Aku keluar kedinginan seharian. Tidak ada satu polis pun yang terjual. Jangan marah ya. Awal memang selalu sulit. Semua akan baik-baik saja. Awal memang selalu sulit. Kemudian tengahnya sulit. Akhirnya juga sulit. Racun ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Aku percaya pada diriku sendiri. Percaya kalau aku tidak berguna. Kedinginan seharian di luar. Pulang malah dapat masalah lagi. Ada apa sih si pelukis brengsek itu? Merusak tas kesukaanku. Kupikir masalah besar. Menurutku lebih baik kamu jual saja semua tasmu. Tas adalah nyawaku. Kalau begitu kamu makan aja nasi aking. Lalu aku harus bagaimana? Makan nasi aking. Bye. Anak-anak manis. Aku tidak akan pernah menjual kalian. Terima kasih. Ayo. Sepertinya kamu punya masalah. Apakah itu Aijia yang selalu menyusahkanmu? Tidak. Direktur pasti akan memberikan saran. Tapi ini semua untuk pekerjaan. Anak muda yang tahan banting sudah jarang. Karena suka pekerjaan ini jadi tidak merasa susah. Bagus. Xiazong, proposalku. Sudah dilihat, bagaimana menurutmu? Ada kemajuan. Tapi masih banyak kekurangan. Aku bawakan beberapa bahan untukmu. Kamu pelajari dengan baik. Ini. Tahu tidak? Sebagai pekerja di bidang fashion, kalau hanya bisa melihat keindahan dalam, masa depanmu tidak cerah. Tidak, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Itu cuma sepasang sepatu. Kamu masih muda, aku kasih tahu. Kedepannya siapapun yang baik padamu, jangan tunjukkan kegembiraanmu. Jangan tunjukkan rasa terharu. Kamu semua hal indah di dunia ini. Buatmu itu semua memang sudah seharusnya. Tidak, aku tetap tidak bisa menerimanya.
Kalau begitu kita masih akan bekerja sama di masa depan. Apakah kita akan sering datang ke tempat-tempat seperti ini? Menurutmu apakah ini lebih cocok untuk suasana seperti ini? Tidak suka. Aku rasa ini sangat cocok untukmu. Kamu akan terlihat sangat cantik saat memakainya. Coba saja. Mener ini adalah rencana iklan tahap kedua. Apakah sudah disetujui oleh Mener Sia? Kerja bagus, terima kasih Mener. Kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini, pulang dan istirahatlah 2 hari. Baik, aku akan keluar dulu. Lihat itu. Dia memakai model terbaru. Lalu kenapa? Apa maksudmu dia? Itu model terbaru. Kemampuan ekonomi Xiaonan, bagaimana mungkin dia bisa membelinya? Kecuali Kekulai dia dan Xia Yujun itu hanya mereka berdua. Aku hanya peduli dengan kinerja karyawan kehidupan pribadi mereka. Aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Dunia fashion itu kejam. Dalam rantai makanan ini, apa pilihan yang mereka buat? Aku tidak punya energi untuk memperhatikannya. Gadis kecil ini baru datang beberapa hari saja sudah punya cara. Xia Yujun ini. Apakah semua pekerjaanmu sudah selesai? Apa semua ini? Apalagi kalau bukan. Semua ini adalah harta karunku, lalu kenapa kamu rela mengeluarkannya? Wanita itu, di lemari pakaian selalu kekurangan 1 tas, 1 pasang sepatu. Model ini aku jual setengah harga untukmu. Pasti bisa menarik banyak orang untuk membeli secara gila-gilaan. Nona Chen, menurutku dengan statusmu, seharusnya tidak akan mempermasalahkan beberapa tas ini. Saya rasa lebih baik Anda simpan sendiri saja. Mungkin suatu hari, Anda tiba-tiba ingin membawanya keluar lagi. Saya ini punya terlalu banyak tas. Rumah sudah penuh, apalagi mode itu. Belum tentu yang paling hits hari ini. Besok sudah ketinggalan zaman. Model-model lama ini sudah tidak menarik bagi saya. Nona Chen, Anda benar sekali. Lihat model lama ini. Tidak seperti model klasik yang sudah ketinggalan zaman. Harganya turun berkali-kali lipat. Ambil contoh tas ini. Sekarang paling mahal segini. Ribu. Ini harga spesial untuk Anda. 3.000 ini. Pemilik toko ini kan model klasik. Tidak mungkin harganya turun segitu banyak. Nona Chen, bukan tadi sudah bilang, mode itu bisa berubah kapan saja. Apapun modelnya, barang lama harus diskon. Itu aturan mainnya. Baiklah. Saya punya 9 tas di sini. Berapa yang bisa Anda tawarkan? Paling banyak saya bisa kasih 28.000. 28.000. Anda bercanda ya? Saya kira saya butuh uang. Sebenarnya saya ingin memberi kesempatan pada gadis-gadis yang ingin beli tas merek tapi tidak punya uang. 28.000 tidak beli ya sudah. Sayang, kita pulang, kita harus saling mengandalkan di masa depan. Gu fotografi. Sudah lama tidak bertemu. Baru 2 hari tidak ketemu. Malam ini ada waktu tidak makan malam bareng. Ini. Kenapa saya seseram itu ya? Saya bisa makan kamu. Bukan, saya sedang berpikir. Malam ini saya mungkin ada urusan lain.
Ya sudah begitu saja. Anda akhir-akhir ini sibuk ya? Saya suka begitu hanya saat bekerja. Baru bisa melihatmu. Lift sudah datang. Bagaimana sudah siap semuanya hampir selesai tapi Elina. Sampai sekarang dia belum datang untuk dandan dia tidak datang. Gu fotografi ada masalah. Ada apa? Elina itu semalam wajahnya alergi parah. Hari ini ternyata terbang kembali ke Prancis. Apa? Di kontrak tertulis jelas. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Kami sedang berkomunikasi dengan agensi Elina. Mereka merasa kecelakaan ini adalah karena alasan yang tidak terhindarkan yang menyebabkan pelanggaran kontrak. Mereka tidak mau bertanggung jawab. Pemimpin redaksi. Sekarang kita kekurangan model utama. Perusahaan pusat meminta harus memiliki ketenaran internasional setara dengan Elina. Supermodel internasional baru bisa menggantikannya. Masalah tanggung jawab bisa kita tunda dulu. Yang terpenting sekarang siapa yang bisa menggantikannya. Model di bawah perusahaan kita sekarang. Ada yang bisa menggantikan Elina. Sebelumnya Angelina bisa menggantikannya. Tapi sekarang dia sudah bubar kontrak dengan Yiren. Dan perselisihan bubar kontrak sebelumnya sangat tidak menyenangkan. Jadi meskipun kita temui dia juga tidak akan membantu. Saya juga sudah telepon perusahaan model lain di dalam negeri. Mereka masih menghindari kita. Lalu sekarang kita cari di mana supermodel internasional yang terkenal seperti itu. Kalian semua keluar dulu, saya ingin sendiri. Saya selalu menunggu kamu datang mencari saya. Sekarang masalah ini kamu jangan urus dulu. Saya bisa jelaskan ke Dewan Direksi, dan juga akan berkomunikasi dengan perusahaan mereka. Untuk komunikasi dan hubungan masyarakat. Sekarang kamu puas. Maksud kamu apa? Di hati kamu saya selalu orang yang tidak bisa diandalkan. Barang tidak berguna kamu juga tidak pernah berpikir saya bisa mengelola Yiren dengan baik. Kamu sudah memberi saya definisi. Kamu datang mengena, saya hari ini hanya untuk membuktikan. Pendapat kamu benar. Kenapa kamu berpikir seperti itu tentang saya? Lalu kamu mau saya berpikir apa tentang kamu? Apakah saya harus berterima kasih atas bantuan kamu? Dari kecil sampai besar kamu orang seperti apa? Saya paling tahu suka bersaing. Apa-apa saja harus jadi yang pertama. Hari ini datang lagi untuk menghibur saya. Bagaimana saya harus memikirkan Anda? Saya akui saya selalu sangat keras pada Anda. Tapi jika saya harus memilih lagi dari awal, saya masih akan melakukan ini. Jadi Anda datang hari ini hanya untuk mengejek saya ya? Jika Anda berpikir seperti itu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang harus dilakukan sekarang adalah menangani masalah ini dengan baik. Yiren membuat kesalahan besar. Saya adalah editor Yiren. Saya pasti akan memberikan yang terbaik. Tapi saya tidak ingin Anda campur tangan. Saya menghormati pekerjaan ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Kesalahan saya yang tanggung. Saya percaya diri bisa menyelesaikan masalah ini. Saya harap Anda bisa menepati janji. Guru lihat. Cantik kan rok ini? APA Panyang and Pakai Pasty Cantik. Saya bertanya kepada Anda, apakah ini benar-benar cantik? Tapi saya pikir lebih baik Anda kembali bekerja ke kantor. Itu saya yang akan menjemput orang tua. Tidak bisa lihat ini pertama kalinya. Menemui ayah dan ibu dan mereka juga pertama kali datang ke Shanghai. Jika saya tidak menjemput tidak sopan kan? Benar-benar tidak apa-apa, orang tua tidak akan keberatan. Mereka tidak keberatan, saya yang keberatan, saya tidak bisa tidak sopan. Lihat lagi, benar-benar cantik. Benar-benar bagus. Kalau begitu cepat berangkat. Kalau tidak nanti macet, ayo. Ayah?
Apa yang terjadi? Ayah ibu. Saya perkenalkan. Ini Suman tunangan saya. Halo ayah ibu, nama saya Suman. Sudah lama di perjalanan, pasti lelah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami datang dengan kereta, tidur-tidur sebentar sudah sampai. Benar-benar merepotkan Anda Nona. Masih repot-repot menjemput kami. Tidak ini kata-kata apa. Saya tidak lelah ibu, kita satu keluarga seharusnya. Kalian pasti sudahlah, kita naik mobil dulu, cepat pulang istirahat. Baik. Ayah. Ibu saya yang bantu. Kamu baik-baik saja, takut ya ini. Ada APA. Ini ada sesuatu di dalamnya, bergerak-bergerak, tenang-tenang. Ini ayam peliharaan sendiri, aku yang tangani. Saat datang tidak ada yang bisa dibawa. Jadi kepikiran bawa ini untuk kalian buat nambah gizi. Ayo aku yang bawa. Tenang ayamko. Namanya siapa ya cewek ini? Kamu bilang ini namanya apa sih? Jadwal pernikahan sudah ditentukan sejak lama. Lihat saja jadwal pernikahan sudah dekat si brengsek ini. Ganti pengantinnya. Jangan bilang lagi ayahmu. Sepertinya tidak terlalu suka sama aku ya. Kenapa bisa kamu terlalu banyak mikir deh? Soalnya tadi aku lihat dia kayaknya tidak terlalu senang. Enggak kok, ayahku memang begitu. Jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu diambil hati ya. Benarkah? Sudah, ayah ibu masih nunggu di mobil, ayo cepat naik. Ayo. Tapi kalau ingat ayam di mobil itu aku jadi takut. Ayam kok sudah ditaruh di bagasi. Tenang, ayo. Ayah ibu tunggu lama ya, tenang tidak apa-apa. Sudah capek ya, tenang sebentar lagi pulang lalu. Kalian bisa istirahat dengan baik, oke? Ayah ibu, ini rumah baru kita. Ini rumahnya. Rumahnya besar sekali. Ini ruang belajar Gorui. Lalu di sana itu dapur. Ayo kita lihat. Rumahnya ada banyak lantai. Tinggi sekali ya ibu, lihat. Di sini dapurnya. Dapurnya bersih sekali. Soalnya kita berdua biasanya tidak masak. Kamu tidak bisa masak. Aku belajar 2 masakan. Tapi karena biasanya terlalu sibuk, biasanya makan di luar atau pesan antar. Itu ayah ibu aku ajak lihat. Kamar tidurku dan Gorui ya, oke. Ayo. Ayah ibu pelan-pelan. Lihat di sini ada. Di sini ada lahan kosong. Lihat. Ini kamar utama saya dan Gorui. Benar-benar cantik. Apa yang kamu katakan tadi? Ini rumah kalian. Kalian sudah tinggal bersama. Ya? Karena beberapa waktu lalu rumah sewaan Gorui diambil kembali. Saya langsung menyuruhnya pindah ke sini jadi kita bisa saling menjaga. Kalian bukan. Belum menikahkan. Tidak apa-apa, kami akan segera menikah. Kalian naik kira. Sudah lama sekali. Benar ayah ibu, cepat istirahat. Kamar Anda ada di sebelah sana. Di sini spray juga sudah diganti, semuanya bersih. Ada sikat gigi dan lainnya sudah disiapkan, pakai saja. Terima kasih ya Xiaosu, merepotkanmu. Tidak apa-apa, memang seharusnya. Anda istirahat saja. Kalau ada apa-apa panggil saya. Gorui, ikut saya. Saya ada yang mau bicara.
Duduk dulu. Kamu ceritakan. Ini bagaimana sih? Kamu bisu ya bicara dong. Suara kecil sedikit anak itu masih di luar. Di hatimu masih ada kami tidak? Ini mau menikah saya, dan ibumu masih semangat. Senang-senang datang untuk menghadiri pernikahanmu. Baru sampai sini tahu kamu sudah ganti istri. Kamu ceritakan ini bagaimana sih? Guorui, kamu jujur. Kalian ada masalah apa? Kamu dan Xiazhou kan selalu baik-baik saja. Saya dan Zhouran sudah putus. Saya tidak mengerti ini baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba putus? Mungkin kami tidak cocok. Kamu tidak cocok, kamu bilang dari dulu. Kamu sudah bersama dia 5 tahun. Di akhir bilang tidak cocok kamu ini. Hal yang sudah lewat jangan dibahas lagi, kamu brengsek. Benar-benar tidak punya hati. Sudah. Sekarang sudah begini kamu pukul dia, marahi dia, ada gunanya. Guorui, ibu tanya yang merusak hidup Xiazhou kamu. Mobil tadi itu punya si cewek ini. Kalau rumah ini juga punya si cewek ini. Rumahnya punya orang lain. Apakah kamu masih kerja di tempatnya? Nak, ibu tidak khawatir dengan yang lain. Yang paling ibu khawatirkan adalah kamu di bawah atap orang lain. Kamu bilang nanti hidupmu akan semakin tertekan. Nanti sampai menangis pun kamu tidak tahu harus kemana. Rumah selalu menunggu kamu pulang, selalu masak untukmu. Kamu masih mau apa lagi pula? Kalian berdua tidak ada hubungan darah, dia bisa memberikan saran yang objektif ini bukan berarti dia peduli padamu. Lalu apalagi ini menurutku kamu? Seperti putri kacang polong di bawah 7 lapis selimut sutra. Ditaruh sebutir kacang polong kamu masih merasa tidak nyaman, lihatlah kamu. Siku kamu selalu mengarah keluar. Kenapa selalu membelanya? Ini bukan siku mengarah keluar. Aku mendukung cinta sejati. Kamu terlalu banyak berpikir. Mungkin dia kebetulan semalam tidak tidur. Pagi ini bangun, lalu tanpa sengaja membuat sarapan ekstra. Aku beritahu kamu, aku sangat tradisional. Menginjak 2 perahu sekaligus aku tidak bisa melakukannya. Lagi pula aku masih menunggu Zhao Zhongren.
Kamu. Aku kenapa? Aku setia pada cinta. Tidak bercanda menurutku pekerjaan di klub itu. Lebih baik kamu berhenti saja. Malam-malam keluar kamu tidak takut. Masa tidak takut? Tapi aku tidak punya uang. Tidak apa-apa pekerjaan ini. Aku hanya akan kerja sebulan untuk banyak atau sedikit. Aku pasti akan berhenti kalau Zhao Zhongren tidak datang menjemputku. Aku akan minta makan sama kamu. Kakak. Sekarang pekerjaanku tidak aman kenapa? Yerongsuan meninggalkanmu. Apa yang kamu omongkan kamu tidak lihat berita. Model di perusahaan kami ada masalah. Syuting dihentikan pagi ini. Aku sudah ketiga perusahaan tidak ada hasil baru sekarang duduk. Beristirahat sebentar telepon berdering. Halo pemimpin redaksi. Kamu di mana? Aku sekarang di kafe tapi siang nanti. Masih harus ke beberapa perusahaan. Seberapa besar peluangnya? Harapannya kecil tapi kalau. Halo? Udah ditutup, udah biasa. Ada apa? Sekarang harus pergi kamu. Duduk sendiri di sini aja. Aku ini nasibnya kerja keras, aku harus pergi. Nanti kita ngobrol lagi. Dadah. Kenapa tiba-tiba bisa begini? Bukannya sudah diantisipasi semuanya? Iya. Di saat genting kok bisa muncul masalah seperti ini. Jadwal syuting tinggal beberapa hari lagi. Mencari bintang dengan level seperti itu memang tidak mudah. Kamu bilang 3 tahun model comeback. Bisa gantikan Eliana. Maksud kamu? Aku ingin membantunya. Itu juga harus dengar dari perusahaanmu. Itu tidak penting, yang penting bisa membantunya. Meskipun harus bubar kontrak dengan perusahaan, aku tidak peduli. Kamu sangat mencintainya, sudah melakukan banyak hal untuknya. Kenapa dulu pergi? Hal yang sudah berlalu ngomong banyak juga tidak ada artinya. Aku hanya berharap kali ini aku bisa membantunya. Semoga kamu bisa bahagia. Benar-benar bahagia.
Gimana ada hasilnya? Kamu perusahaan model luar negeri. Ada balasan? Aku baru saja mengirim email ke agen luar negeri. Tapi waktunya terlalu mepet, harapannya kecil. Sekarang tidak ada cara lain. Kita hanya bisa menunggu.